Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat saya semuanya. Untuk sore hari ini saya dan narasumber saya nanti akan membahas tentang salah satu penyakit infeksi yang sudah banyak dibicarakan oleh masyarakat dunia karena penyebaran dari virus ini yang sudah mencapai ke banyak negara, termasuk baru-baru ini kita tahu bahwa Indonesia sudah terdeteksi ada orang-orang yang sudah terjangkit virus ini ya, Dok. Nanti saya Dr. Faras akan memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, yaitu nama saya Dr. Mutia Farani. Saya biasa dipanggil Rani. Saya dokter spesialis penyakit dalam. Baik. Dan nanti Dr. Rani mungkin akan menjelaskan informasi tentang Wuhan coronavirus atau yang kita kenal dengan COVID-19 ini lebih lengkap, dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat kita semuanya. Baik, bisa dijelaskan ya, Dok? Sebenarnya apa sih yang disebut dengan COVID-19 atau Wuhan coronavirus ini? Jadi Wuhan coronavirus itu sebenarnya dia family-nya dari Coronaviridae. Dia satu family dengan virus yang dulu kita tahu mengubah sebelumnya ya. Ada SARS, ada MERS-CoV, itu dia satu keluarga. Nah, virus yang baru ini WHO menamakan dia sebagai SARS coronavirus tipe 2 atau bisa disingkat SARS-CoV-2, dan penyakitnya disebut coronavirus disease karena dia muncul tahun 2019 jadi COVID-19. Pada dasarnya sih sebetulnya dia menimbulkan penyakitnya ya influenza, hanya saja lebih berat. Oke, jadi tadi sesuai dengan namanya Wuhan coronavirus berarti penyebabnya adalah virus ya, Dok? Iya, nah, virus. Virus ini kalau boleh tahu tipenya dia yang DNA atau yang RNA? Dia virus yang RNA. Dan sebenarnya virus ini dia katanya kan awalnya dari ini ya, kelelawar hewan, gitu. Ya. Dari hewan dianggap zoonosis atau hanya penyebarannya dari hewan ke hewan ya. Nah, sebenarnya terbaru ini dikatakan seperti apa, Dok, penyebaran virus ini? Jadi awalnya memang dia origin dari kelelawar dan dari hewan-hewan lain, tikus, kemudian yang SARS dulu dari fitcat ya, kemudian dari unta waktu yang MERS-CoV. Nah, dia sih dianggap bermutasi sehingga yang tadinya dia adalah zoonosis dia bisa lompat, istilahnya mereka bilang jump dari hewan itu ke orang. Nah, yang lebih berat lagi adalah saat ini sudah terjadi penyebaran dari orang ke orang. Nah, itu yang menyebabkan penyebaran virus ini sekarang semakin merajalela. Lalu bagaimana sih perjalanan penyakit lah kita bisa bilang ya, Dok ya? Dari mulai virus itu masuk ke dalam tubuh sampai menyebabkan gejala klinis pada pasien itu seperti apa? Dia itu masuk kan melalui saluran pernapasan. Ada yang bilang juga mungkin melewati mukosa. Ya, jadi kalau kita bilang mengucap mata, kemudian di saluran lewat hidung atau terhirup sama kita, tadi dari hewan dulu, kemudian ke orang, atau dari orang kemudian dia menginfeksi di saluran pernapasan, nah kemudian dia menyebabkan gejala saluran pernapasan. Tapi jangan lupa juga ada sebagian kecil coronavirus ini menyebabkan gejalanya gastrointestinal. Oh gitu. Jadi kadang ada mual, muntah, diare, tapi dia lebih dominan di respiratori. Dia lebih dominan di saluran pernafasan sehingga yang ditimbulkan adalah bisa mild itu cuman bersin-bersin seperti tadi saya bilang ya, flu gitu ya. Jadi dia cuman pilek, bersin-bersin. Yang lebih berat dia bisa disertai demam hingga dapat menyebabkan gangguan pernafasan yang lebih berat, severe acute respiratory. Jadi sampai gagal nafas nanti pasiennya membutuhkan ventilasi mekanik seperti itu. Kalau untuk penyebaran dari orang yang sudah terinfeksi itu ketika dia batuk atau ketika dia bersin, kita di dekat dia dalam jaraknya 2 meter atau 6 feet ya, 6 feet, 2 meter, kemudian itu terhirup sama kita. Lalu, Dok, kita sempat lihat, Dok, ada fenomena yang bikin orang jadi paranoid itu adalah ketika di Wuhan, China itu sampai diisolasi satu kota, satu provinsi, satu provinsi. Kemudian kita melihat ada fenomena orang terjatuh kayak zombie segala macam itu, Dok, sampai pingsan. Nah, sebenarnya apakah coronavirus ini menyebabkan langsung orang jadi kayak jatuh seperti itu, atau memang itu hanya suatu permainan media atau seperti apa gitu? Jadi seperti yang tadi saya ceritakan gejala penyakitnya, ya kalau orang tiba-tiba jatuh seperti zombie itu sih, itu menurut saya itu hoax ya, karena dia pasti ada masa inkubasinya dulu yang 10 sampai 14 hari. Kemudian dia baru menimbulkan gejala
Nah, gejalanya itu bisa berkembang, bisa dia pelan-pelan, bisa dia cepat rapid, tapi bentuknya sesak nafas. Jadi nggak mungkin orang tiba-tiba di jalan berdiri terus pingsan terus dia jadi zombie. Itu mungkin permainan media, mungkin itu sesuatu hal yang berlebihan ya. Dia mungkin mengambil, entah apa maksudnya, dia mungkin mengambil keuntungan dari menyebarkan panik itu. Oh, gitu. Baik. Lalu sebenarnya untuk mengetahui nih perbedaan antara COVID-19 ini dengan infeksi virus seperti salesma atau influenza, kita bisa membedakannya seperti sebenarnya gejalanya itu mirip karena kan dia sama-sama ya di saluran nafas, sama-sama gejalanya seperti itu, cuma kita harus waspada ada riwayat traveling. Ya, ada riwayat traveling ke Cina terutama dan area terjangkit. Jadi dengan adanya 85 negara yang sudah terinfeksi ini, jadi yang dimaksud sama CDC dan WHO itu negara terjangkit itu yang transmisi lokalnya sangat tinggi. Sampai saat ini ada 5 negara, Iran, Italia, South Korea, Jepang, dan Cina itu sendiri. Jadi area terjangkit itu maksudnya itu. Jadi kalau kita menemukan orang, apalagi terutama kita tenaga kesehatan ya, ada orang datang demam, batuk pilek, kita harus tanyakan riwayat perjalanan. Yang kedua, riwayat kontak. Ada nggak dia kontak dengan orang yang dicurigai menderita COVID-19 gitu. Kemudian yang membedakan adalah tadi bisa mempercepat, bisa ada perburukan cepat itu sampai ke gagal nafas, dan biasanya dia menyebabkan komplikasi pneumonia. Jadi dia ada infiltrat di parunya. Seperti, jadi nggak memang ada kasus yang mild, dia nggak sampai menyebabkan pneumonia, tapi kebanyakan dia bikin berat. Membedakannya situ. Diagnosis pastinya dengan PCR. Ya, jadi yang mengembangkan PCR-nya itu dari CDC, ada diagnostik kitnya. Nah, itu dengan itu sih kita membedakan. Kan PCR kan jadi spesifik dia untuk RNA virus. Jadi kita, kalau saya nih kebetulan yang di IGD, ketika ada pasien datang dengan keluhan ISPA gitu, jadi ditanyakan juga pentingnya riwayat perjalanan. Riwayat perjalanan dan riwayat kontak. Riwayat kontak 14 hari sebelum timbulnya gejala dok. Baik. Kemudian pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih sama masyarakat ya. Sebenarnya coronavirus ini adalah virus yang bisa sembuh atau justru malah bisa menyebabkan kematian yang cepat? Oke. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ya. Sejatinya semua infeksi virus itu adalah self-limiting disease. Artinya dia sembuh sendiri. Masalahnya sembuh sendirinya ini tergantung daya tahan tubuh kita. Jadi sekalian saya singgung bahwa dia belum ada terapinya kan, dia belum ada antivirusnya untuk membunuh si virus corona ini. Ada beberapa penelitian yang sedang berkembang, tapi karena dia belum istilahnya diumumkan, belum dijadikan guideline, jadi saya tidak mau menyebutkan gitu ya. Ada beberapa penelitian obat-obatan yang bisa digunakan, ada antivirus, ada yang katanya anti malaria, bisa digunakan sebagai antivirus, tapi itu baru sebatas trial di sana. Katanya memperpendek masa rawat, tapi kita belum tahu pasti mekanisme antivirusnya. Nah, dia bisa sembuh sendiri tergantung daya tahan tubuh kita, dia juga bisa menyebabkan kematian. Faktanya adalah mortality rate-nya dengan angka 93.000 sekian ya kasus, dengan kematiannya 30.000 sekian, berarti kalau 3.000 sekian berarti hitungan kasarnya mortality rate sekitar 3%. Ya, makanya itu angka yang sebetulnya sih tidak terlalu besar ya. Tapi karena sekarang ini mungkin efek media kali ya. Jadi yang dimana-mana yang diberitahukan hanya yang meninggal angkanya gitu. Tapi kita lupa melihat bahwa bahkan di beberapa negara belum ada kasus yang meninggal. Iya, itu yang harus kita garis bawahi juga. Dan populasi apa yang lebih susceptible? Saya bukan nakut-nakutin orang yang udah tua ya, tapi usia geriatri itu termasuk usia yang rentan. Jadi kalau kita lihat report WHO itu, usia-usia yang meninggal itu di atas 60 tahun, di atas 65 bahkan. Jadi ya mudah-mudahan sih walaupun sudah ada yang confirm di negara kita juga tidak sampai kasus yang severe. Nah, diharapkan itu. Jadi beratnya
virus ini sebenarnya berbanding lurus sama usia dan juga komorbid yang Oh ya, pasien. dia harus ada penyakit komorbid yang lain juga Iya. yang menyertai. Dan belum tentu yang meninggal yang dilaporkan media itu disebabkan langsung karena virusnya ya dok ya? Ya belum tentu juga Iya, sebetulnya. sebetulnya ada Bisa penyakit. juga mungkin dia awalnya sudah ada sakit jantung, Iya. awalnya sudah ada sakit ginjal, Iya. kemudian dia meninggal diperberat oleh penyakit infeksi Iya. COVID-nya. Jadi tadi juga sempat disinggung bahwa tata laksananya untuk yang antivirus spesifiknya belum ada ya dok. Jadi untuk mengedukasi pasien nih, sebenarnya kalau mereka terduga itu sebenarnya sementara ini apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kondisi mereka dan juga sekaligus untuk mencegah supaya orang lain juga tidak tertular khususnya bagi yang sudah menderita, dan juga untuk yang belum menderita seperti kita nih yang masih sehat-sehat, sebenarnya tindakan apa yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari virus tersebut. Ya, kalau untuk mencegah, kita mungkin mulai dari yang sehat dulu ya. Kalau kita yang sehat, menjaga daya tahan tubuh kita, mungkin olahraga yang baik, makan makanan yang bergizi ya. Paling itu yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sendiri. Saya nggak bilang mesti harus minum jamu pon-pon dan teman-temannya, karena itu juga belum diuji klinis untuk virus ini secara spesifik. Tapi kalau memang dirasa ada manfaatnya, ya kenapa enggak gitu. Tapi sebenarnya lebih baik sih makan makanan bergizi, sayur mayur ya, protein yang seperti itu yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian orang yang sakit, orang yang terduga sebaiknya diisolasi. Walaupun nggak semuanya menjadi berat, yang kita mau cegah adalah penyebarannya. Ya kan? Dia rapid transmission, dia locally transmissionnya itu cepat sekali. Jadi jangan sampai menyebar terus ke orang yang susceptible tadi, orang yang geriatri, orang yang punya penyakit lain komorbid. Itu. Kemudian ini berlaku universal, nggak cuma di era COVID aja. Cuci tangan. Kita biasakan setelah kita dari tempat publik, apalagi kita tenaga kesehatan, setelah kita memeriksa pasien, ada 5 momen ya kalau di rumah sakit, itu harus cuci tangan. Cuci tangannya yang bagaimana? Dengan alkohol 75% atau dengan sabun dan air mengalir. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu panik kita rebutan hand sanitizer. Belum tentu hand sanitizer yang kita rebutin itu ada alkohol 75% di dalamnya. Karena itu sama aja. Mendingan kita pulang ke rumah pakai sabun mandi, itu bisa. Karena sabun itu kan sejatinya dia melunturkan ikatan lipid ya. Itu membunuh apapun virus itu. Hanya kalau dilakukannya dengan benar dan durasinya cukup. Gitu. Terus kita tahu ya di media itu banyak banget orang yang beli masker sampai berlusin-lusin. Sebenarnya apa perlu orang yang bahkan yang sehat pun pakai masker? Nah, sih yang layak atau yang dianjurkan pakai masker? Itu paranoid banget ya, maksudnya. Memang masker itu bermanfaat untuk proteksi kita dari orang yang sakit. Tapi sebaiknya itu digunakan ketika kita ketika kita tenaga kesehatan memeriksa pasien yang dengan batuk. Walaupun bukan COVID, TBC juga bisa menular dengan itu. Jadi pakai masker itu mungkin kalau kita berhadapan dengan orang sakit atau kita sakit, ya itu akan lebih bermanfaat daripada lagi-lagi kita rebutan masker, harganya mahal, orang yang betul-betul membutuhkan malah jadi nggak dapet. Iya, betul. Gitu. Jadi yang lebih baik pakai adalah orang yang kira-kira kontak, mungkin kita merawat keluarga kita yang sakit, atau petugas kesehatan, atau kita yang sedang sakit. Lalu mungkin kita bandingkan sama TB paru ya dok, kita kan kalau kumannya itu misalnya dia bisa hidup di lebih banyak yang tempat yang lembab atau penyinaran yang kurang, atau dia bahkan mati di sinar matahari yang cukup gitu ya dok. Sebenarnya virus ini tuh bisa hilang nggak sih? Dan kalau hilangnya sebenarnya dia seperti apa? Pada kondisi yang seperti apa? Oke. Kalau di udara bebas dia seperti TB sebenarnya, dia mudah mati. Dia bisa bertahan agak lama, 48 jam itu di udara yang lembab. Jadi ketika orang itu bersin, batuk, dia nempel di meja, dia nempel di bolpen, di gagang pintu, di udara yang lembab dia bisa bertahan 48 jam. Kemudian bagaimana cara kita memastikan hewan kali ya, kalau kita takut tertular, matinya gimana sih? Itu dipanaskan 56 derajat selama minimal 30 menit. Kuman itu juga mati.
kalau kita mau bersih-bersih rumah, pakai apa sih dia matinya? Oke, pakai pembersih yang tadi alkohol 75% atau mengandung klorid atau mengandung pemutih juga bisa. Oh, pemutih juga bisa. Jadi kayak Baekhyun, habis ini Baekhyun rame. Habis ini diborong orang. Habis ini diborong. Jadi mungkin kita bisa lap-lap lah knop pintu, tombol lift, itu dengan cairan-cairan pembersih yang tadi. Ya. Nah, pertanyaan terakhir ya, Dok. Khususnya buat kita nih tenaga kesehatan, termasuk dari regulasi rumah sakit. Untuk saat ini karena kita garda terdepan, terutama yang di emergency, ya Dok. Sebenarnya bagaimana sikap kita ketika kita menerima pasien dalam kondisi gejala ISPA jenis apapun, untuk biar kita tidak juga terkontak dengan pasien. Oke. Pakai APD nomor 1 ya, masker, kita pakai masker. Kalau memang arahnya ke COVID-19, mungkin di IGD juga harus disediakan ruang isolasi ya. Ruang isolasi itu penting untuk mencegah penularannya aja. Kita juga harus bekerjasama dengan pemerintah, karena sementara ini kita hanya bisa memeriksakan PCR itu di rumah sakit rujukan. Ya, jadi kita harus juga bekerjasama dengan pemerintah. Kita simpan hotline-nya. Begitu kita ketemu kasusnya, kita pakai APD, pasiennya diisolasi. Ketika kecurigaan kita lebih kuat, mungkin APD-nya jadi lebih lengkap. Menggunakan apron, menggunakan goggle ya, supaya jangan terpercik kena ke mukosa. Setelah kontak dengan pasien ya kita harus membuang APD sekali pakai dan cuci tangan. Segera kontak ke Dinkes DKI juga sudah punya ya, punya pelaporan. Itu sih untuk diambil sampelnya. Mungkin sekian ya Dok. Terima kasih banyak untuk Dr. Rani untuk informasi terhadap COVID-19 atau Wuhan coronavirus ini. Jadi pesannya yang pertama jangan parno dulu ya Dok. Jangan terlalu gampang kemakan sama isu, media. Iya betul. Ya, jadi sebenarnya banyak penyakit-penyakit menular yang lebih parah. Lebih parah. Tingkat kematiannya ya Dok ya. Contoh kayak tuberkulosis justru ya. Tuberkulosis sampai sekarang kita belum bisa eradikasi bahkan. Iya betul. Jadi banyak hal yang lebih kita harus concern dibandingkan sama coronavirus. Tapi kita tetap harus waspada. Ya, jangan sombong juga. Gue nggak akan ketularan, nggak gitu juga. Betul. Jadi tadi sesuai dengan tindakan pencegahan yang sudah dijelaskan oleh Dr. Rani, dan selama kita patuh terhadap protap pencegahan dengan menggunakan masker ketika lagi sakit atau berhadapan dengan orang yang sakit ya Dok, atau di lingkungan yang padat, atau seperti misalnya kayak di MRT atau di transportasi publik yang banyak orang yang bersin atau yang batuk gitu ya. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh, makan yang teratur, dan kemudian olahraga ya Dok, olahraga. Kemudian yang penting adalah kita jangan sampai paranoid itu menimbulkan reaksi yang berlebihan sehingga masker dibeli semua, kemudian sanitizer dibeli semua, dan akhirnya orang-orang yang membutuhkan jadi tidak kebagian. Oke. Mungkin segitu saja untuk perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat saya semuanya dan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.